pengurus pondok ataupun masyarakat setuju. Dan sebagai rasa bakti kita kepada beliau, saya sarankan atau memberi saran minimal sekali dalam sehari semua santrinya mengirimkan surah Al-Fatihah setelah sholat isya. Jadi sebelum misalnya membacakan Asmaul Husna, maka sebaiknya kita mengirimkan sebagai bakti kita kepada beliau, sebaiknya kita mengirimkan surah Al-Fatihah. Ini sekadar saran untuk kita sebagai anak-anaknya, sebagai keluarganya. Apalagi beliau yang sudah dari dulu membuatkan kita pesantren di mana kita bisa belajar. Mudah-mudahan ini disetujui, dan kalau disetujui alhamdulillah saya orang yang paling senang kalau misalnya saran ini bisa dilaksanakan. Misalnya anak-anak santri kita setelah sholat isya sebelum membaca Asmaul Husna khusus mengirimkan Al-Fatihah, yang pertama kepada Rasulullah, kemudian yang berikutnya untuk beliau almarhum Haji Abdullah Rahman. Mudah-mudahan setuju insyaallah. Karena inilah yang disampaikan dalam hadis Imam Bukhari radhiyallahu anhu. Dalam hadis Imam Bukhari bahwasanya Rasulullah SAW bahkan almarhum jika ada permohonan ampun dari salah seorang anaknya, maka diangkat derajatnya di alam kubur sampai beliau tidak tahu, bertanya, ya Rabb ma hadhi. Misalnya kita anaknya berdoa, Allahumma ghfir lahu warhamhu, ya Allah ampuni dia, rahmati dia, atau Allahumma rabbana ghfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Maka seketika itu diangkat derajatnya oleh Allah di alam kuburnya, sehingga beliau dalam kubur bertanya kepada malaikat, bertanya melalui malaikatnya, Allah mahadi, apakah ini? Buatku aga ya tiba-tiba yakai derajatku. Apa yang disampaikan? Hadihi istighfar, ini istighfar yang sekarang anakmu menunjukkan kepadamu atau dia bacakan, mohonkan ampun kepadamu. Kira-kira kalau ada santrinya 400-500 orang bersamaan beristighfar, mengirimkan doa kepadanya, mengirimkan surah Al-Fatihah bersamaan, berapa derajatnya yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika beliau tahu insya Allah, mahadi ya Rabb, apa ini ya Allah, disampaikanlah kepada beliau almarhum di alam kuburnya, inilah istighfarnya salah seorang anakmu, inilah istighfarnya anak-anak santrimu yang sekarang sedang belajar di pesantren yang engkau dirikan. Maka diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Bukhari yang lain, Imam Bukhari yang lain, isnan, ada dua hal yang ditunggu-tunggu ataupun yang akan bermanfaat bagi beliau. Kita sebagai seorang anak, saya berbicara sekarang memposisikan diri sebagai anak. Apa yang pertama? Al-istighfarullah, permohonan ampun kepada Allah untuknya. Itulah mengapa setiap misalnya kita sholat jenazah, sholat mayit, ada orang yang meninggal, maka sebaiknya kita yang paling pertama yang kita selalu dengar adalah Allahumma ghfir lahu. Ikhwan, tanda kasih, ampuni dia ya Allah. Kita baca doa sholat jenazah, Allahumma ghfir lahu warham, dimulai dengan Allahumma ghfir lahu. Sebaik-baiknya anak yang berbakti bukan hanya ketika orang tuanya masih hidup, akan tetapi rasa bakti itu masih terus dia lanjutkan sampai kapanpun, bahkan sampai di akhir hayatnya tidak pernah melupakan mendoakan orang tua. Makanya tadi itu yang saya sarankan. Apalagi seperti adik saya Abdul Rahman dan saudaranya, adik-adik saya semua, sebaik-baiknya adalah mendoakan bapak ibu kita minimal 5 kali dalam sehari. Kapan waktunya? Ba'da sholatil faraid, setelah sholat fardu.
Setelah sholat subuh kita doakan Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Setelah sholat isya dan seterusnya, minimal 5 kali dalam sehari. Mari kita posisikan diri sebagai anak dari beliau yang menikmati fasilitas pendidikan dari karena beliau, jasa-jasanya beliau. Maka cara membalasnya, cara berbaik, berbudi pekerti yang baik kepadanya, cara berbakti kepadanya dengan membacakan surah Al-Fatihah. Walaupun kita ini bukan sebagai anak kandungnya, tetapi adalah anak dari hasil pendidikan-pendidikan yang beliau ajarkan kepada kita. Mudah-mudahan insya Allah melalui anaknya, adik saya Abdul Rahman bisa, mudah-mudahan kalau tidak ada yang keberatan, itu saran saya sebagai menghormati beliau sebagai pendiri yang memfasilitasi kita untuk belajar di tempat ini, maka tidak ada salahnya mengirimkan surah Al-Fatihah setelah minimal sekali dalam sehari atau setelah sholat isya, berterus menerus, sehingga itulah yang Allah firmankan, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tashurun. Itulah mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau dalam sabdanya beliau mengatakan, "Uzkuru mahasina mautakum." Sebutkanlah kebaikan-kebaikan orang yang sudah meninggal, karena dengan kebaikan-kebaikan yang kita sebutkan, sininna ditinggi tepue untuk alena, maka itu akan mengangkat amalan-amalannya, itu akan mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaik-baiknya adalah membacakan Al-Quran dengan kita. Jika kita meyakini bacaan Al-Quran sampai pahalanya kepada beliau, sampai pahalanya kepada mayit, sampai kepada pahalanya kepada orang yang sudah meninggal, maka sebaik-baiknya membacakan Al-Quran 30 juz. Akan tetapi jika kita tidak mampu sekaligus membaca Al-Quran 30 juz dengan meniatkan pahalanya untuk disampaikan kepada beliau, maka boleh digantikan dengan qalbul Quran, hati daripada Al-Quran, yaitu surah Yasin. Sehingga karena istilahnya biasa Yasina, pasulena teluk ya. Kalau surah Yasin masih panjang kita rasakan, maka gantilah bi ummil Quran, dengan induknya Al-Quran, yaitu surah Al-Fatihah. Naik ke surah Al-Fatihah, Al-Fatihah masih panjang kita rasa dan tidak bisa mengirimkan orang tua kita sebagai rasa bakti kita kepada beliau, kita saja yang dibacakan surah Al-Fatihah. Kalau surah Al-Fatihah masih panjang kita rasa, makutu bacaan itu matowatta, di bawahnya bacaan Al-Fatihah. Karena tidak ada rasa baktinya kepada orang tua. Kalau ada anak yang disuruh untuk bacakan surah Al-Fatihah, bapakmu, orang tuamu, ibumu dan seterusnya, bacakan doa Rabbi ufilli waliwal. Ada anak yang tidak pernah berdoa sehari sekali saja dalam sehari untuk memohonkan ampun rahmat kepada Allah untuk kedua orang tuanya, maka termasuk anak yang digolongkan tidak berbakti kepada orang tua. Maka sebagai memposisikan diri sebagai anak, maka jangan pernah lupa yang pertama, doa al-istighfarullah. Tadi dikatakan ada 2 yang bermanfaat insya Allah untuk beliau dalam hadisnya Imam Bukhari. Yang pertama al-istighfarullah, permohonan ampun untuk beliau, kita memohonkan ampun. Yang kedua ad-du'a bil khair, mendoakan beliau yang baik-baik, mendoakan beliau, selalu mendoakan beliau yang baik. Bapak Ibu hadirin hadirat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, apa yang bermanfaat bagi beliau dari anak-anak kita, dari anak-anaknya kita semua? Apa yang bermanfaat beliau kepada beliau? Yang kedua adalah sedekah. Setiap kali kita bersedekah atas nama beliau, maka insya Allah beliau ketika sedekah, ada malaikat yang Allah tugaskan khusus. Setiap kali ada yang bersedekah atas nama orang yang sudah meninggal, malaikat ini langsung membawakan cahaya kepadanya di alam kuburnya, cahaya yang sangat indah. Sehingga kembali beliau bertanya, "Ma hadhihi ya Rabb?" Apa ini wahai Allah? Apa ini Tuhanku?
Malaikat itu menjawab, Allah menjawab melalui malaikatnya, inilah sedekahnya anakmu. Inilah sedekahnya anakmu yang hidup di dunia mengirimkan sedekah atas nama. Maka menjadi pesan untuk saya dan anak-anaknya, kita semua sebagai anak-anaknya, kalau bersedekah, maka jangan lupakan untuk bersedekah juga atas nama orang tua saya. Pernah ada yang bertanya dalam satu pengajian, Ustaz, saya punya uang 10.000, saya mau bersedekah, apakah berpenting bagi dua yang 10 10? 5 10 ya, 5 10 teman-teman aku boleh. Tidak perlu ditukar. Tidak perlu kita mencari. Ya ada uang 5.000 tak juga. Tidak perlu. Niatkan saja dalam hati, 5.000 untuk saya, 5.000 untuk orang tua saya. Maka itu akan membawakan cahaya yang sangat indah di alam kuburnya, sampai beliau tersenyum di alam kuburnya ketika disampaikan, "Politigi ya cahaya, puah politigi ya cahaya." Dijawab bahwasanya cahaya itu dari sedekah anakmu untukmu, sehingga cahaya itu menerangi kubur. Yang ketiga, apalagi yang bermanfaat bagi beliau? Wakaf atas nama beliau. Kita berwakaf atas nama beliau. Kita punya uang 150.000, belikan Al-Quran, wakafkan untuk satu di masjid, maka wakaf itu akan berjalan pahalanya untuk beliau. Puang, ye kurangnya upat tamai prima sikie wakaf atas nama orang tua saya. Insyaallah saya sendiri akan menitipkan dana untuk wakaf untuk beliau, untuk diberikan Al-Quran dimasukkan ke dalam masjid. Apalagi kalau itu Al-Quran itu selalu dipakai oleh hafiz-hafizah, selalu dipakai menghafal anak-anak, jalan terus pahalanya beliau. Sekarang Al-Quran 100.000 sudah dapat, Quran hafalan 110.000. Jadi kalau kita berwakaf, misalnya saya berwakaf 2 Al-Quran, Abdurrahman adik saya berwakaf 2 Al-Quran, dan seterusnya, maka berjalan atas namanya beliau, maka itulah pahalanya yang akan sampai kepada beliau. Ini sekedar mengingatkan bahwa nomor 3 yang saya ingatkan adalah, jika kita punya kelebihan Pak Berena Allah Subhanahu wa ta'ala, ada yang kita bisa wakafkan untuk atas nama beliau, maka wakafkanlah. Contoh Al-Quran, data saja 110.000. Aku meli data deka pikiran, dia nak pikir, tidak berpikir panjang. Tapi kalau Quran untuk orang tuanya 100 kali berpikir, maka berwakaflah atas nama orang tua. Termasuk ibu kita. Walaupun ibu kita masih hidup, walaupun bapak kita masih hidup, maka ketika kita mempunyai kelebihan rezeki, maka berwakaflah untuk beliau. Jadi nanti tetap pahalanya akan disampaikan oleh Allah kepadanya melalui wakaf. Bapak ibu hadirin hadirah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya pernah sampaikan dalam takziah bahwa engkau ada nak masjid. Kebiasaan sebagian orang, jika ada orang yang meninggal lewat dan di kerandanya tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka itu menandakan tentunya orang Islam. Maka orang Muslim menunjuk dengan itu 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia tunjuk itu apa? Jenazah yang lihat dengan 2 kalimat syahadat. Saya tanyakan kepada seorang syekh, ya syekh, ma maknanya? Apa maknanya? Kenapa mereka sebahagian dari orang Muslim itu menunjuk dengan dua kalimat syahadat? Apa jawaban beliau? Nomor saya ada 2 jawabannya. Nomor 1, dengan kalimat itu insyaallah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam makmat kadatai mete dalam hati kita sambil berdoa, ya Allah, selamatkanlah jenazah yang lewat tadi ini dengan 2 kalimat syahadat itu. Itulah pak makna tomato ulama kita dulu maka kata ini masuk kiri 2 itu emas sarang, 3 2 emas sarang, 2 kalimat syahadat.
Dia nak di pasar ya. Kamu bapak ko ka bate tak pasar dia nang ke pasar. Dua kalimat syahadat. Yang kedua maknanya, ketika kita tadi menunjuk kebiasaan mereka menunjuk dengan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Di samping kita mendoakan beliau diselamatkan dengan dua kalimat syahadat, kita juga dalam hati yang kedua berdoa, ya Allah, matikan saya nanti dengan dua kalimat syahadat itu. Jangan kalau ada orang mati lo kaki masuk. Ya lama dengan apa? Kita mau kata mati tidak boleh. Jangan. Justru orang-orang di sana itu mengajarkan dari kecil anak-anaknya untuk bagaimana mengajarkan melihat orang mati tidak ditakuti. Jadi yang pertama jangan pernah, nomor satu adalah doa. Nomor dua adalah sedekah yang akan menjadi cahaya, diberikan cahaya kepadanya. Ada malaikat khusus yang ditugaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada yang bersedekah dari anak-anaknya, maka cahaya itu datang, cahaya yang indah. Lalu dia bertanya, "Mahadi ya Allah?" Apa ini ya Allah? Ini adalah cahaya yang bersumber dari sedekah anakmu yang ada di dunia. Maka pesan saya, jika kita bersedekah, maka jangan lupa untuk menyertakan atau juga mengatasnamakan orang tua kita. Nomor 3 tadi adalah wakaf. Kadoi tak 110 maka itu cukup untuk membeli satu mushaf yang kita wakafkan ke masjid atas nama orang tua kita. Apalagi jika Al-Quran itu kita wakafkan di masjid dan dibaca, terus dibaca oleh hafiz-hafizah, santri-santrinya beliau, maka insya Allah itu akan terus mendatangkan pahala bagi kita. Bapak Ibu hadirin hadirah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yana kapang betuanna ada adanna tomatoat riolo yang pernah sering saya sampaikan, saya ingatkan kembali. Aja ilmu itu mateta mapa narik mapa ada minarik kolo talem. Itu ada pepatah orang tua dulu. Aja mulemma itu matemu pada narik kolo mumi mulemma. Nomor 1, belum ada sampai hari ini. Kolo ilmu ada orang berdoa, ya Allah ampuni sapiku. Berarti orang yang tidak pernah mendoakan orang tuanya, napa padami kolo itu matuan, belum pernah ada. Nomor 1 doa. Nomor 2, belum pernah ada sampai sekarang ada orang yang tanya 3 kilo lokal mas secara kubur. Oh iya, bembeku belum. Otomatis orang yang tidak pernah datang menziarahi kuburan orang tuanya, maka sama halnya napa padam yolok-kolok teman-teman. Memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu pernah melarang ziarah kubur. Dalam hadis beliau, kuntu nahaitu an ziyaratil kubur al-ana fazuruha. Saya pernah larang kalian ziarah kubur, sabda Rasulullah. Sekarang silakan ziarah kubur. Minimal ketika kita ziarah kubur, apalagi dekat dengan kuburannya beliau. Insya Allah sebelum saya kembali nanti saya akan kembali singgah untuk ziarah kubur. Minimal membacakan Allahumma ghfir lahu dan seterusnya, membacakan surah Al-Fatihah. Minimal kita memberi salam. Assalamualaikum ya ahlat diyar minal muslimina wal muslimat wa nahnu insyaallah bikullahu. Dari bacaan hari ziarah kubur kita masuk di area kubur atau ziarah kubur, kita adab ziarah kubur dengan pertama-tama memberi salam. Assalamualaikum ya ahlat diyar. Dalam satu riwayat, assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Kemudian wa nahnu insyaallah bikum, keselamatan bagi kalian wahai ahli kubur dari golongan orang muslim muslimat, dan insya Allah kami akan menusuk. Ajaib polo yang berunduk baca assalamualaikum ya ahlat diyar minal muslimina wal muslimat. Jadi lo nasambung makanya wa nahnu insya Allah bikum lahidun, kami akan menusuk. Nah foto hitam apa itu bentuk. Minimal kita berziarah dengan mengucapkan salam. Beliau ketika kita masuk di hari kuburannya memberi salam, naisa, oh engkaya anu maberi selengkai, naberi selengi kah? Beliau menjawab.
Bahkan beliau menjawab salam kita, hanya saja kita tidak mendengarkan jawabannya. Nah sabak majak pak kena dita lihat lalu ki bimpi makbir seleki assalamualaikum ya Allah dia dan seterusnya. Kemudian mas sama maning ada 1000 kuburan di sini. Waalaikumsalam. Tetapi beliau tahu, oh yang datang ziarahi kubur saya ini, yang datang mendoakan saya ini, yang datang untuk memberi salam kepada saya ini, yang datang untuk kembali membacakan surah Al-Fatihah adalah ini. Beliau tahu, bahkan beliau menjawab salam kita dari kolepak kimatu maka assalamualaikum ya Allah dia wa nahnu insyaallah. Nah jawab tuh. Waalaikumsalam. Nah isa, oh kaya anu mah beres lekoi, kaya anu ziarahi kubur saya. Jangan mengikuti. Biasanya kita kalau ada acara nikahan itu kubur aki boting, kalau kaki mas secara kubur sehari sebelum. Ya tomir lah secara kubur atau matuan. Cuma 1 kali itu. Setelah itu dia langkah. Tidak pernah lagi ziarah. Padahal itu membawa manfaat yang besar. Kemudian juga untuk mengingatkan kepada kematian. Bagi kita yang ziarah kubur mengingatkan kita akan kematian. Bapak Ibu hadirin hadirah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi insya Allah saya yakin anak-anaknya beliau termasuk anak yang berbakti. Bahkan sampai di akhir hayatnya nanti semua kita tetap selalu mendoakan. Karena itulah cara berbakti untuk orang tua kita. Kalaupun orang tua kita sudah menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, perjalanannya beliau perjalanan menuju bertemu dengan kekasih yang sesungguhnya, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu hadirin hadirah, adik-adik sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai kesimpulan 4 hal saja yang ingin saya sampaikan malam ini. Saya kembali mengingatkan khulasahnya. Kesimpulan 1, doa untuk beliau. Baik itu doa Allahumma wafillahu warhamhu dan seterusnya. Bahasa Bugis, bahasa ini dan seterusnya silahkan. Atau misalnya dengan membacakan Al-Quran, menamatkan Al-Quran. Sebaiknya yang hafiz saja sudah hafiz di sini 30 juz, apa salahnya? Atau sebaiknya mengirimkan 1 kali bacaan 30 juz itu untuk beliau sebagai rasa terima kasih. Saya alhamdulillah sudah. Hari itu saya tamatkan untuk beliau. Saya yang buka bacaan Al-Qur'annya, buka ke Qur'annya, sekaligus saya lanjut. Sore selesai. Ini mah. Kalau tidak mampu dengan itu Yasin, surah Yasin. Kalau tidak mampu Al-Fatihah dan seterusnya. Nomor 1 doa. Nomor 2 sedekah yang akan membawakan cahaya yang indah baginya. Yang ketiga, jika ada kelebihan rezeki dari kita, maka berikan mushaf. Insya Allah saya sebentar akan menitipkan kepada anaknya beliau untuk diberikan mushaf atas nama beliau. Kemudian yang keempat, maka menjawab jangan seperti kita yang disampaikan falsafah orang dulu, ajak mulung itu matemu pada dari kolo-kolo misalnya, atau dengan kata lain tidak lagi mengingat orang tua kita yang sudah berpulang ke rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ini yang sempat saya sampaikan. Saya kembali mengingatkan saran saya mudah-mudahan insya Allah bisa diterima oleh semua, baik itu pengurus pondok, baik itu masyarakat. Nomor 1, beliau yang membuatkan fasilitas anak-anak kita di sini untuk belajar agama. Maka apa salahnya? Atau sebaiknya tidak mengapa misalnya setiap minimal 1 kali dalam sehari kita membacakan surah Al-Fatihah bersama-sama untuk beliau. Misalnya setelah sholat isya, sebelum bubar, sebelum membaca Al-Asmaul Husna, baca surah Al-Fatihah untuk Rasulullah SAW, dan kemudian dilanjutkan untuk beliau. Mungkin ini yang sempat saya sampaikan. Kajian kali ini saya memposisikan diri saya sebagai muridnya beliau,
anaknya beliau. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dengan doa. Ila ruhi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim waghfir lana innaka antal ghafurur rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara waghfir li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqadul hajat. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Demikianlah ceramah takziah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Diman Samadil CMA. Kepada Al-Ustaz kami ucapkan banyak